Valentino. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan melakukan revisi untuk tugas ketiga dan keempat saya, yang mana revisi di sini cuma untuk menambahkan algoritma. Namun di sini saya akan menampilkan dulu bagaimana outputnya, apakah masih sama atau tidak. Di sini MTK kita buat 76. Lanjut ke fisika kita buat 87, ekonomi kita buat 90, biologi 89, kimia 87. Kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Apakah betul? Betul. MTK, fisika, kimia karena keduanya sama, biologi dan ekonomi. Dari yang besar ke terkecil, ekonomi, biologi, fisika, kimia, MTK. Yang ini mengapa kok fisika dulu? Karena ini urut abjad, F dulu baru K. Lanjut ke yang kedua. Yang tugas keempat itu kan saya agak bingung apakah datanya sudah tertampilkan atau belum. Maka saya buat dua. Yang pertama, data sudah tertampilkan, sudah dimasukkan ke dalam codingannya. Lalu kita tinggal hitung saja di sini. Langsung tertera bahwa rata-ratanya 6,6, mediannya 7 dan modusnya 4. Lanjut ke yang tugas keempat, tapi datanya kita masukkan. Di sini kita masukkan data random, yaitu misal 10, terus ini 9, ini 8, ini 9, ini 7, terus yang ini 9 lagi, 8, 7, 10, 9, 8, 7, 10. Lalu karena seperti tugasnya, di sini kita buat secara simple, yang mana pengguna tinggal mengklik satu kali saja, yaitu klik hitung, maka akan tertampil 3, yaitu mean, median, modus. Di sini meannya yaitu 7,8, mediannya 8, modusnya 7. Oke, untuk codingannya di tugas yang ketiga, seperti kata saya tadi bahwa yang berubah adalah di sini saya menambahkan algoritmanya terlebih dahulu. Algoritmanya adalah, pertama kita harus melihat data yang dimasukkan pengguna yang berada di text box 1 sampai 5. Lalu kita akan mengurutkan sesuai dengan permintaan pengguna, seperti dari kecil yang ke besar. Karena yang pertama, tabel yang pertama ini adalah dari yang kecil ke yang ke besar. Lanjut, di sini saya menggunakan mapel ini karena saya ingin mengurutkan sesuai dengan namanya langsung. Sama seperti yang kemarin. Di sini perbedaannya cuma saya tambahan algoritma. Lanjut ke yang ketiga, mengurutkan menggunakan order by. Karena order by bisa menggunakan order by dari yang terkecil ke yang terbesar, ataupun sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu tampilkan hasil di list box yang tersedia di sampingnya di sini, di list box itu. Sama seperti yang di atas, untuk yang besar ke yang kecil itu sama, kita akan melihat dulu data yang dimasukkan pengguna, lalu mengurutkan sesuai dengan permintaan. Karena ini yang kebesar ke yang terkecil, maaf di sini saya lupa mengganti tadi. Yang terbesar ke yang terkecil, maka kita pakai descending. Kalau ascending itu dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau yang ini terbesar ke yang terkecil, jadinya descending. Itu saja. Lanjut ke yang tugas keempat. Yang mana tugas keempat di sini saya menggunakan algoritma, yaitu pertama kita lihat data yang sudah tersedia, karena di sini kan datanya sudah tersedia. Jadi kita lihat dulu bahwa kita masukkan ke list. Lalu tampilkan data tersebut di list agar orang yang ingin menghitung dapat melihat angkanya. Orang dapat mengecek apakah angkanya betul atau salah. Lalu
Lanjut ke codingannya sesuai dengan keinginan. Agar mempermudah pengguna, kita buat hanya satu tombol saja. Langsung kita klik hitung semua, rata-rata, median, dan modusnya terhitung semua. Di sini berarti satu tombol itu harus memiliki rumus untuk menghitung angka yang berada di list. Berarti satu tombol itu harus memiliki 3 rumus, yaitu mean, median, dan modus. Mean itu langsung menggunakan nilai average, karena nilai average adalah nilai rata-rata dari seluruh datanya. Lalu untuk median, mengurutkan data lalu mengecek apakah jumlah data itu genap atau ganjil. Lalu jika genap, akan menggunakan rumus yang ini, nilai count garis miring yang sebaliknya, ya pokoknya ini. Lalu jika dia ganjil, dia menggunakan nilai count garis miring 2. Lalu lanjut ke modus. Modus itu pertama kita mengelompokkan data dalam list berdasarkan nilai yang sama, yaitu ini dim group, nilai group by function. Berarti kita mengelompokkan sesuai fungsinya yang angkanya sama. Lalu ini, sehingga setiap grup akan berisi nilai yang muncul lebih dari sekali. Berarti ini akan dikumpulkan terlebih dahulu, dikelompokkan, lalu diurutkan berdasarkan jumlah kemunculan nilai yang secara menurun. Jadi misalkan ada angka 1, 2, 3, 2, 4. Jadi yang akan urutannya itu akan 2, 2, lanjut ke 1, 3, 4 gitu. Yang paling banyak akan berada yang paling depan. Lalu di sini ada dim modus as integer sama dengan group first, yaitu grup pertama. Grupnya pertama adalah yang paling banyak, seperti yang di sini tadi. Grup fungsi, dan grup fungsi itu akan di descending atau dari yang terkecil ke yang terbesar. Descending, dari yang terbesar ke yang terkecil, yang terbanyak fungsinya. Lalu nanti di grup akan dipanggil yang first, yang pertama. Kan karena tadi yang paling besar ada di depan, jadi itu yang dipanggil. Lanjut ke yang ini, text boxnya kita panggil mean, yang mana mean adalah ini. Lalu median adalah kalau tidak ini ya ini, kalau tidak rumus pakai rumus ini ya pakai rumus yang ini. Lanjut yang modus pakai yang dim group. Lanjut yang tugas keempat, tetapi kita harus memasukkan satu persatu. Yang di sini sama seperti tadi. Pertama kita masukkan datanya terlebih dahulu. Kalau tadi kita sudah ada datanya, jadi kita tinggal melihat. Tetapi yang ini kita harus memasukkan datanya terlebih dahulu. Lanjut, berarti ada satu tombol, sama seperti tadi. Berarti satu tombol memiliki rumus untuk menghitung angka yang berada di list. Satu tombol itu memiliki 3 rumus. Sama seperti tadi. Meannya pakai nilai average, mediannya mengurutkan data lalu mengeceknya satu persatu. Modusnya itu mengelompokkan lalu menggrupkan sesuai banyaknya, lalu mengurutkannya sesuai banyak grupnya. Perbedaannya di sini cuma ini. Kalau di tadi itu saya menggunakan nilai sort. Jadi yang ini langsung saya nilai sort gitu aja, langsung diurutkan. Namun yang di sini saya menggunakan array sort nilai. Apa perbedaannya? Kalau yang ini nilainya sudah diketahui di sini. Tetapi jika nilainya itu belum diketahui berapa saja isinya, karena kita inputkan, sistem belum mengetahuinya, nanti kita menggunakan array sort saja, karena ini yang bisa. Kalau kalian pakai yang nilai sort itu akan terjadi error. Saya sudah mencari. Lalu tadi isinya sama, tinggal ya sama seperti tadi, nilai average, nilai count pakai di ini
count mod 2 sama dengan 0, apakah ini ganjil atau genap. Lalu yang modusnya pakai dim groups dan lain sebagainya. Terus mungkin ada yang tanya, kok di arraynya di atasnya mean? Karena nggak berpengaruh kalau di atasnya mean. Mau array ini kalau ditaruh dimanapun seharusnya nggak berpengaruh. Dan syaratnya array harus di atasnya median dan modus, cuma itu aja. Kalau di bawahnya mean pun seharusnya bisa, karena mean tidak akan terpengaruh oleh array ini. Walaupun diurutkan, nilai average-nya tetap sama saja. Itu saja video dari saya dan codingannya dan beberapa revisi seperti algoritmanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ada kesalahan penjelasan. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.